Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik mahasiswa Universitas Negeri Makassar, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tata cara pendaftaran dan pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, khususnya untuk bentuk kegiatan pembelajaran membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik yang disingkat dengan KKNT. Untuk pertama-tama, pada browser adik-adik sekalian, di address bar, coba ketik mbkm.unm.ac.id, lalu ketik enter. Ya, kita tunggu. Nah, muncullah laman tersebut. Di sini, di bagian atas, terdapat beberapa menu. Adik-adik sekalian, ada beranda, program, berita, agenda, SIM MBKM, dan unduh. Untuk melakukan pendaftaran, kita klik SIM MBKM. Maka selanjutnya akan muncul laman di mana adik-adik sekalian mesti mengisi form berupa username dan password. Nah, username dan password itu mengacu pada akun SIA adik-adik sekalian. Jadi username itu berupa NIM. Coba kita ketikkan, dan ini secara otomatis sudah pernah terpakai adik-adik sekalian, tapi adik-adik sekalian ketik saja NIM masing-masing ya. Jadi misalnya NIM-nya adalah 20011500007 dengan password SIA. Lalu klik login. Oke, muncullah laman selanjutnya. Nah, di sini terdapat menu foto ya. Terus ada nama mahasiswa dan statusnya sebagai mahasiswa. Karena terdapat juga akun untuk dosen dan akun untuk kaprodi. Tapi karena tadi kita mengisi isian data mahasiswa, jadi tentunya yang muncul adalah status sebagai mahasiswa. Nah, adik-adik sekalian, di sini terdapat beberapa menu: dashboard, registrasi, penghargaan, unggah dokumen atau upload, dan unduh dokumen atau download. Nah, adik-adik sekalian, sebelum melakukan registrasi, adik-adik sekalian sangat diharapkan untuk membaca secara rinci buku panduan atau buku petunjuk teknis bentuk kegiatan pembelajaran membangun desa atau KKNT. Di situ adik-adik sekalian dapat melihat beberapa formulir atau dokumen sebagai persyaratan kelengkapan dalam mendaftar kuliah kerja nyata tematik atau membangun desa. Nah, adik-adik sekalian, untuk melihat atau mengunduh template formulir sebagai dokumen persyaratan, coba kita lihat di bagian unduh dokumen. Nah, di sini terdapat sejumlah file yang adik-adik sekalian dapat download atau unduh ya. Nah, sesuaikan dengan program yang adik-adik sekalian akan ikuti. Jadi misalnya adik-adik sekalian ingin mengikuti asistensi mengajar, ya adik-adik sekalian dapat mengunduh atau mendownload formulir yang ada pada laman ini. Nah, untuk program membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik, di sini muncul ya setelah sekumpulan file formulir asistensi mengajar. Jadi di sini ada logbook aktivitas KKNT, contoh sampul laporan, halaman pengesahan laporan, form penilaian kinerja, form penilaian laporan, selanjutnya form pengajuan konversi mata kuliah, format penilaian video membangun desa atau KKNT, form penyampaian hasil verifikasi konversi atau rekognisi mata kuliah,
surat pernyataan kesediaan dan persetujuan orang tua, surat keterangan telah melaksanakan KKNT. Ya, jadi di sini acak ya adik-adik sekalian. Ada absensi, ada sistematika proposal, ada halaman judul proposal, ada pengajuan permohonan KKNT diperpanjang, halaman pengesahan proposal, surat rekomendasi penasihat akademik, format pernyataan ketua program studi. Ya, sampai sini ya. Adik-adik sekalian dapat mendownload semua yang berkaitan dengan kegiatan membangun desa atau KKNT. Nah, setelah adik-adik sekalian mengunduh atau mendownload file-file tersebut, silakan lengkapi persyaratannya, misalnya mengurus surat rekomendasi penasihat akademik, mengurus surat persetujuan orang tua wali, membuat proposal, dan sebagainya yang terkait dengan kegiatan registrasi. Nah, setelah adik-adik sekalian mengurus kelengkapan dokumen-dokumen tersebut, lalu masuk ke menu registrasi. Nah, di sini adik-adik sekalian muncul beberapa bentuk kegiatan pembelajaran atau BKP. Nah, khusus untuk membangun desa atau KKN tematik. Di sini ya, yang kedua, coba diklik. Nah, lalu muncul laman. Di sini ada data kegiatan KKN tematik ya, di mana berisikan mahasiswa yang telah mendaftar program membangun desa atau KKN tematik. Nah, jika adik-adik sekalian belum melakukan pendaftaran, coba klik daftar KKN tematik. Nah, di sini tersedia beberapa isian. Untuk NIM atau nomor induk mahasiswa itu otomatis ya. Nama juga otomatis. Program studi sifatnya otomatis. Nah, di bagian wilayah di sini adalah kabupaten atau kota di mana adik-adik sekalian ingin ber-KKN tematik ya, atau membangun desa di sana. Jadi silahkan pilih ya kabupaten atau kota yang tersedia. Namun adik-adik sekalian dapat mengetik secara manual ya di bar yang di bawahnya, misalnya Goa ya, maka muncul secara otomatis ya, bisa langsung diklik kabupaten Goa. Nah, selanjutnya untuk jenis, karena untuk program membangun desa atau KKNT ini terdiri dari beberapa tipe atau jenis. Nah, adik-adik sekalian dapat memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Misalnya KKNT yang diperpanjang. Nah, selanjutnya tempat pelaksanaan. Dan di sini mesti diisi desa atau jalan ya yang spesifik. Ya, misalnya Desa Malino misalnya ya. Lalu setelah isiannya lengkap, klik daftar. Akan muncul keterangan bahwa registrasi berhasil. Lalu pilih OK ya tadi. Nah, adik-adik sekalian, setelah adik-adik sekalian melakukan registrasi tadi, maka kita lihat data mahasiswa yang baru saja melakukan registrasi itu sudah muncul ya pada data kegiatan KKN tematik. Ini tadi yang kedua ya. Jadi NIM-nya ini, nama, prodi, jenisnya tadi yang dipilih adalah KKNT diperpanjang. Wilayahnya adalah Kabupaten Goa dan tempat atau alamat itu di Desa Malino. Nah, status registrasi ya tadi sudah. Lalu
untuk mengunggah atau memasukkan atau mensubmit dokumen persyaratan, coba klik view. Nah, di sini ada menu upload dokumen persyaratan, di mana adik-adik sekalian mesti mengunggah atau mengupload kartu hasil studi, kartu rencana studi, keterangan aktif kuliah, foto adik-adik sekalian, ya, pas foto, surat izin melaksanakan KKN tematik. Jadi untuk bagian ini adik-adik sekalian dapat menggabungkan beberapa surat izin yang terdiri dari surat rekomendasi penasihat akademik, surat izin orang tua, dan surat pernyataan ketua program studi. Digabung dan diunggah di bagian ini. Nah, untuk proposal diunggah di bagian ini ya adik sekalian. Setelah dilengkapi semuanya, lalu klik unggah. Ya, di sini ada statusnya unggah dokumen berhasil. Oke adik sekalian, setelah melakukan proses registrasi dan melengkapi semua isian dokumen persyaratan, maka adik sekalian selanjutnya menunggu konfirmasi atau verifikasi dari calon dosen pembimbing lapangan adik-adik sekalian yang ditunjuk dan di-SK-kan oleh ketua program studi, ketua pusat KKN, dan pimpinan Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya akan diverifikasi oleh ketua program studi dan ketua pusat KKN UNM sebagai persyaratan kelulusan dalam mengikuti kegiatan ini. Nah, hadirin sekalian, di menu registrasi jika kita lihat pada bagian view tadi, di sini ada pengisian logbook. Nah, jadi adik-adik sekalian, jika adik-adik sekalian dinyatakan lulus untuk mengikuti kegiatan ini, adik-adik sekalian dapat menambahkan logbook ya. Di sini di menu tambahkan logbook. Lalu ya ini name ya, terdapat display name, ID aplikasi ini default ya adik sekalian, ini tidak usah diutak-atik. Terus jenis kegiatan KKN tematik, lalu judul kegiatan, ada deskripsi kegiatan diisi, lalu untuk logbook atau laporan kegiatannya itu diunggah dengan mengacu pada logbook yang ada pada buku petunjuk teknis ya. Setelah itu klik tambah. Nah, adik-adik sekalian, itu tadi pembahasan pada menu registrasi ya. Selanjutnya untuk penghargaan, coba kita klik unggah dokumen. Nah, adik-adik sekalian, cetak SK penghargaan ini berkaitan dengan rekognisi atau konversi kegiatan adik-adik sekalian ke dalam SKS. Nah, ini tentunya membutuhkan pengunggahan dokumen persyaratan, yakni laporan pelaksanaan. Jadi tentunya adik-adik sekalian setelah melaksanakan program membangun desa atau KKNT, silahkan diunggah laporan pelaksanaannya di sini. Terus masukkan link video pelaksanaan, artikel ilmiah, pengumuman lolos seleksi apabila mengikuti SKK, misalnya adik-adik sekalian lolos pada program PHP 2D atau Wiradesa. Lalu pilih jenis kegiatan, tentunya KKN tematik. Lalu setelah itu klik unggah ya. Nah, ya karena belum
ada yang diunggah adik sekalian, jadi tampilannya tadi seperti itu. Baik adik sekalian, itu tadi pembahasan atau penjelasan tentang tata cara registrasi dan pelaksanaan program membangun desa atau KKNT. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.